Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada materi administrasi transaksi kali ini, pembahasan mengenai pengelompokan SOP administrasi transaksi. Sebelum masuk kepada materi, adapun kompetensi dasar yang perlu kalian pahami. 4.1 melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Jadi kompetensi dasar kali ini melanjutkan yang sebelumnya. Jika sebelumnya fokus kepada pengetahuan, untuk saat ini yaitu pada keterampilan. Sehingga tujuan pembelajaran yang perlu kalian kuasai, yang pertama, mengidentifikasi SOP untuk menangani administrasi pembelian tunai. Yang kedua, mengidentifikasi SOP untuk menangani administrasi penjualan tunai. Yang ketiga, mengidentifikasi SOP untuk menangani administrasi penjualan kredit. Yang keempat, mengidentifikasi SOP untuk menangani administrasi penerimaan kas. Yang kelima, mengidentifikasi SOP untuk menangani administrasi pengeluaran kas. Sebelum masuk pada SOP administrasi transaksi kelima SOP tersebut, perlu diingatkan bahwa SOP merupakan aturan baku dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan tadi dalam administrasi pembelian tunai, penjualan tunai, dan lain sebagainya. SOP untuk menangani administrasi pembelian tunai. Yang pertama, pastikan adanya bukti permintaan barang atau jasa dari bagian penjualan atau produksi yang ditunjukkan dengan surat permintaan. Jadi di sini yang pertama kali memutuskan apakah perusahaan itu akan melakukan pengadaan barang itu adalah bagian penjualan atau produksi. Jadi karena bagian penjualan atau produksi di sini yang paling memahami kondisi dari persediaan. Kalau perusahaan dagang, persediaan barang dagangnya tercukupi atau tidak untuk memenuhi kebutuhan barang dagang selama periode tertentu. Untuk bagian produksi, apakah bahan mentah yang tersedia mencukupi untuk kegiatan produksi pada periode tertentu. Jika dirasa kurang atau tidak mencukupi, maka bagian penjualan atau produksi selanjutnya akan membuat surat permintaan. Berikutnya, apabila perusahaan atau toko belum memiliki supplier tetap atau langganan, maka perusahaan atau toko melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan atau toko untuk memperoleh harga dan kualitas barang yang baik. Jadi ini kasusnya, jika perusahaan atau toko tersebut belum memiliki pemasok, maka perusahaan atau toko tersebut akan mengirimkan surat penawaran order kepada beberapa perusahaan yang menjadi calon supplier. Selanjutnya, nantinya perusahaan calon supplier itu akan membalas surat dari perusahaan. Di situ disertakan barang dan harga yang diinginkan oleh perusahaan. Jika ada kecocokan terhadap supplier tersebut, selanjutnya perusahaan akan menetapkan perusahaan yang menjadi supplier barang. Dengan kriteria apa saja? Yang pertama,
perusahaan yang mampu menyediakan pasokan barang secara rutin. Jadi yang diharapkan supplier tersebut bisa mengirimkan barang sejumlah yang diinginkan oleh perusahaan itu secara rutin. Misalkan setiap bulannya perusahaan ternyata membutuhkan barang sebanyak 100, maka supplier tersebut wajib mengirimkan barang sejumlah 100 tersebut sesuai dengan kualitas dan spesifikasi barangnya. Selanjutnya, kriteria yang dijadikan supplier adalah supplier yang bisa memberikan harga yang relatif murah namun kualitasnya bagus dengan pelayanan pasca jual yang terbaik. Pelayanan pasca jual di sini misalkan dari sisi garansinya apakah ada atau tidak, misalkan ada cacat barang apakah boleh dikembalikan. Itu. Kemudian surat pesanan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Jadi sekalipun dibutuhkan barang, kalau misalkan surat pesanan tersebut belum diketahui dan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian, maka administrasi pembelian tunai tidak dapat dijalankan. Kemudian membuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang atau jasa yang dibeli. Jadi bagaimana agar barang atau jasa yang dibeli itu kondisinya aman, tetap dalam kondisi baik. Maka di sini ada beberapa ketentuan yang perlu disepakati. Misalkan dari sisi garansinya, kemudian pengembalian barangnya, dan pelayanan purna jual lainnya. Pemeriksaan barang dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya barang yang diterima dengan yang dipesan, baik kuantitas maupun kualitas barang. Apabila sesuai, maka barang akan masuk ke gudang. Namun bila tidak sesuai, maka barang akan dikembalikan kepada supplier dengan melampirkan nota hasil pemeriksaan kepada penjual. Jadi setelah barang datang, selanjutnya diperiksa barang tersebut, dicocokkan dengan fakturnya. Apakah barang yang datang itu sesuai dengan yang dipesan atau tidak, baik dari sisi banyaknya maupun dari sisi kualitasnya, dari sisi spesifikasi barangnya. Apabila sesuai, selanjutnya dimasukkan ke gudang. Jika tidak, maka dikembalikan kepada supplier dengan melampirkan nota hasil pemeriksaan kepada penjual. Dan yang terakhir yaitu membayar harga barang sesuai prosedur pengeluaran kas. Jadi pembayaran di sini bisa dengan beberapa metode, bisa dengan uang tunai, bisa dilakukan dengan transfer, ataupun menggunakan uang giral, yaitu menggunakan cek. Berikutnya, SOP untuk menangani administrasi penjualan tunai. Yang pertama, permintaan barang dari konsumen atau pembeli dibuktikan dengan surat pesanan atau order dari calon pembeli. Jadi pertama kali yang menimbulkan transaksi penjualan tunai adanya permintaan dari konsumen atau pembeli. Ini ditunjukkan dengan surat pesanan atau order dari calon pembeli. Kemudian jika ada surat order tersebut, tindak lanjutnya dilakukanlah negosiasi. Nah, negosiasi ini dituangkan dalam notulen yang berisi catatan kesepakatan, walaupun masih bersifat sementara sebagai bukti pertemuan. Jadi hasil perundingan itu dicatat
Apakah itu mengenai jumlah barang yang akan dipesan, kemudian harga barangnya, spesifikasi barangnya, layanan pasca jualnya bagaimana. Jika ada kata sepakat, maka selanjutnya akan dibuat dan ditandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak. Berikutnya, membuat faktur dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pihak perusahaan dan konsumen atau pembeli. Jadi dalam pembuatan faktur di sini betul-betul harus dilakukan dengan teliti, baik itu dalam pencatatan jenis barang yang dijual, jumlahnya, kemudian total harganya per unit, dan total harga keseluruhan harus sesuai agar tidak merugikan perusahaan, baik itu konsumen ataupun pembeli. Selanjutnya, faktur dibuat dalam beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi, baik untuk pihak perusahaan maupun pihak konsumen atau pembeli. Jadi bisa dibuat 2 rangkap atau 3 rangkap sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, memeriksa kesesuaian barang dagangan sebelum diserahkan kepada konsumen atau pembeli. Apabila barang dagangan sudah sesuai dengan pesanan dan standar mutu barang, maka selanjutnya akan dikirim kepada konsumen atau pembeli. Namun apabila tidak sesuai, maka barang dagangan dikembalikan lagi ke gudang. Jadi kalau tadi transaksi pembelian tunai itu kita sebagai pembeli memeriksa kondisi barang, kesesuaian barang dengan yang dipesan. Begitupun kita sebagai penjual, maka sebelum melakukan pengiriman barang tersebut harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pelanggan? Jika sudah sesuai, maka akan dilakukan pengiriman. Jika tidak, maka ditelusuri lagi ketidaksesuaiannya itu apakah dari sisi jumlahnya ataukah dari sisi spesifikasi barangnya. Selanjutnya akan dikembalikan ke bagian gudang. Mencocokkan invoice asli dengan salinannya atau rangkapnya sebelum menerima pembayaran. Kemudian apabila invoice asli sudah sesuai dengan salinannya, maka selanjutnya menerima pembayaran barang. Saat menerima pembayaran, periksa dahulu uang tunai yang dibayarkan dengan teliti, baik jumlahnya maupun keaslian uangnya. Jadi dalam proses penerimaan pembayaran di sini, jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka uang tunai tersebut harus diverifikasi dulu dengan money detector, apakah uang tersebut asli atau tidak, jumlahnya sesuai atau tidak. Kemudian membuat bukti penerimaan uang atau kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Jadi langkah terakhir yaitu membuat kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. SOP untuk menangani administrasi penjualan kredit. Sama halnya penjualan tunai, penjualan kredit diawali dengan surat permintaan atau order yang berisi permintaan barang dagangan dari calon pelanggan atau pembeli. Jadi ini awal dari administrasi penjualan kredit. Jika ada order, selanjutnya dilakukanlah negosiasi antara calon pelanggan atau pembeli dengan perusahaan yang dituangkan dalam catatan atau notulen yang isinya mengenai kesepakatan hasil pertemuan. Apakah itu jenis barang yang akan dipesan, jumlahnya, spesifikasinya, cara pengirimannya, ketentuan purna jualnya bagaimana,
itu nantinya bisa dibicarakan dalam negosiasi tersebut. Berikutnya, jika ada kesepakatan, maka di situ calon pembeli akan membuat aplikasi kredit atau mengisi aplikasi kredit. Kemudian aplikasi kredit tersebut diperiksa, dicocokkan dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Apakah lengkap atau tidak? Misalkan di dalam formulir aplikasi kredit tersebut, calon pembeli mencentang bukti fotokopi KTP, apakah menyertakan fotokopinya atau tidak. Jadi dilakukan pemeriksaan terhadap formulir aplikasi kredit dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Jadi apakah bukti-bukti yang dilampirkan itu semuanya lengkap sesuai dengan yang diisikan dalam formulir aplikasi kredit. Misalkan di dalam formulir aplikasi kredit, calon pembeli itu mencantumkan di situ fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian fotokopi slip gaji, fotokopi sertifikat tanah. Apakah bukti-buktinya dilampirkan secara lengkap? Selanjutnya, melakukan survei kepada calon pelanggan atau pembeli dengan mengisi formulir survei. Didatangi calon pelanggan atau pembeli, dicocokkan antara formulir yang sudah diisi sebelumnya dengan lampirannya, dengan kondisi realnya apakah sesuai atau tidak. Jadi kegiatan survei kepada calon pelanggan atau pembeli ini tujuannya yaitu untuk memastikan kondisi sebenarnya dari calon pelanggan apakah sesuai dengan yang diisikan dalam formulir dan bukti-bukti yang dilampirkan. Misalkan menyertakan sertifikat tanah, antara bukti sertifikat tanah dengan luas tanah itu sesuai atau tidak. Selanjutnya itu akan di checklist dalam formulir survei. Selanjutnya memberikan rekomendasi seperlunya berdasarkan hasil survei calon pelanggan atau pembeli. Jika dikatakan dari hasil survei tersebut calon pembeli atau pelanggan layak untuk menjadi pelanggan atau pembeli, maka direkomendasikan layak. Selanjutnya meminta persetujuan dari manajer bagian kredit. Administrasi penjualan kredit di sini akan dilakukan berdasarkan persetujuan dari manajer bagian kredit. Kemudian meminta tanda tangan manajer bagian kredit pada formulir aplikasi kredit apabila permohonan kredit disetujui. Selanjutnya melakukan proses penjualan. Namun apabila manajer kredit tidak menyetujui aplikasi kredit, maka akan dikembalikan kepada calon pelanggan atau pembeli. Selanjutnya membuat surat perjanjian penjualan kredit sesuai dengan standar perusahaan atau toko. Membuat invoice atau faktur. Dan yang terakhir, mengirimkan barang yang dijual kepada pelanggan atau pembeli. Selanjutnya SOP untuk menangani administrasi penerimaan kas. Penerimaan uang tunai dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas. Jadi, misalkan di sini transaksinya adalah penjualan tunai, kemudian penerimaan pembayaran piutang. Selanjutnya, kasir menghitung ulang nominal yang tertera dalam bukti yang diserahkan oleh pelanggan.
Dan yang berikutnya, kasir menerima uang sesuai dengan jumlah nominal dan bukti transaksi. Berikutnya, kasir menghitung jumlah uang yang diterima dan memastikan keabsahan uang yang diterima dengan menggunakan alat money detector. Jadi, uang yang diterima tersebut diperiksa dengan money detector, tujuannya untuk memeriksa keaslian uang tersebut. Sebagai bukti penerimaan, kasir akan membuat kwitansi. Adapun rangkap kwitansi yang dibuat menyesuaikan kebutuhan. Minimal rangkap 2, satunya diserahkan kepada pelanggan dan satunya lagi disimpan sebagai arsip. SOP untuk menangani administrasi pengeluaran kas. Yang pertama, pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran biaya-biaya. Di sini, transaksi pembelian tunai, misalkan perusahaan akan melakukan pengadaan barang, ataupun perusahaan akan membayar tagihan utangnya, ataupun perusahaan membayar tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan administrasi pengeluaran kas terjadi. Berikutnya, cocokkan antara bukti pembelian yang dibawa supplier dan rangkapnya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang, baik itu bank maupun tunai, kemudian supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Berikan uang tunai sejumlah nominal yang tertera pada bukti transaksi, atau berikan cek yang ditulis sebesar nominal pembayaran. Jadi pembayarannya bisa secara tunai maupun menggunakan cek. Kemudian terima bukti transaksi. Demikian perjumpaan kita kali ini mengenai SOP administrasi transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.